Cek, cek. Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat datang wabarakatuh. teman-teman semuanya di pertemuan ke-15 atau pertemuan terakhir untuk statistik sosial. Hari ini kita masuk ke materi regresi ya, analisis regresi. Regresi sendiri ada bagi dua, ada sederhana. Sebetulnya ada tiga ya, ada sederhana, ada ganda, ada parsial ya. Kalau sederhana itu kita membandingkan antara satu variabel bebas dengan satu variabel terikat. Jadi kalau ganda itu ada banyak variabel bebas dan satu variabel terikat. Nah kalau parsial antara masing dari yang banyak ini banyak variabel bebas dengan satu variabel terikat itu dilihat secara masing-masingnya ya. Kalau ganda dilihat secara keseluruhannya. Jadi secara garis besar bagaimana sih hubungannya dengan variabel terikat ini? Nah kalau regresi parsial itu bagaimana hubungan antara masing-masingnya. Jadi satu persatu dianalisis seperti itu. Sehingga secara garis besar sebetulnya hanya ada dua ya, sederhana dan ganda. Sederhana sendiri atau analisis regresi sederhana itu bisa juga disebut dengan uji pengaruh ya untuk melihat bagaimana pengaruh antara variabel bebas ya atau variabel apa namanya independen dengan variabel terikat atau variabel dependen atau yang biasa kita simbolkan dengan y. Jadi hanya dua saja ya, satu variabel bebas, satu variabel terikat. Hanya dua saja atau hubungannya hanya itu saja ya. Tidak ada beberapa x-nya, hanya ada satu x dan satu y. Bisa juga dilihat untuk meramalkan ya, bisa juga digunakan untuk meramalkan atau memprediksi bagaimana kondisi variabel terikat ya, ketika variabel bebas ini diubah ya. Jadi ketika diubah itu akan seperti apa? Nah, ini juga bisa kita gunakan sebagai alat peramalan atau untuk memprediksi. Analisis regresi sederhana ini didasari pada hubungan fungsional atau hubungan sebab akibat ya karena variabel bebas ini itu bisa membuat atau menimbulkan sesuatu di variabel terikat ya, baik itu sebab akibat atau fungsi. Kalau fungsi misal ya, dengan adanya variabel bebas, contohnya kalau terkait dengan tingkat kepuasan apa namanya pelayanan desa misalkan ya, itu variabel terikatnya adalah tingkat kepuasan pelayanan desa. Jadi baik tidaknya pelayanan desa itu dipengaruhi oleh variabel bebas. Misalkan contohnya ya kecepatan pelayanan ya atau kesesuaian apa yang diinginkan ya. Misal teman-teman ingin membuat surat perizinan ya tidak ada yang salah ya misalkan namanya tidak salah, tidak ada salah ketik, semuanya sesuai. Nah, itu adalah variabel-variabel bebas yang bisa mempengaruhi variabel terikat ini, baik itu secara fungsional atau sebab akibat. Uji korelasi yang kemarin kita sudah pelajari ya atau uji untuk melihat ada tidaknya hubungan itu sangat erat kaitannya dengan regresi juga ya, berhubungan, saling berhubungan seperti itu. Oh ini ya. Kalau untuk kita melihat bagaimana pengaruh umumnya itu menggunakan data istilahnya tuh cross section ya, teman-teman harus ingat karena ada dua, ada cross section, ada time series ya. Kalau cross section waktunya sama tapi sampelnya yang berbeda ya. Misal dalam satu waktu teman-teman yang paling banyak menggunakan data cross section itu biasanya pada skripsi ya, penelitian-penelitian sederhana itu biasanya menggunakan data cross section karena kita dalam satu waktu misalkan periode Agustus sampai misalkan Juli sampai Agustus ya, kita meneliti suatu daerah dalam 2 bulan seperti itu. Nah, hanya dalam kurun waktu itu saja ya. Jadi data sendiri yang kita dapatkan itu sesuai dengan sampai Agustus 2021. Jadi tidak bisa 2022 ya, tidak bisa kita gunakan sebagai data di tahun selanjutnya ya, karena satu waktu saja yang kita jadikan sampel. Tapi subjeknya banyak ya. Misal kita mewawancarai ada beberapa orang ya, ada beberapa responden, ada 30 misalkan. Nah, itu adalah data cross section. Sedangkan kalau data time series subjeknya satu, tapi waktunya kita ambil setiap apa namanya ada periode kurun waktunya ya. Misal teman-teman ingin melihat bagaimana pertumbuhan ekonomi Indonesia ya. Dilihat dari misalkan apa ya? Misalkan pendapatan daerah, katakanlah kita melihat pertumbuhan Kabupaten Ciamis ya. Ingin melihat dari pendapatan daerahnya. Teman-teman, subjeknya hanya satu saja ya, Kabupaten Ciamis, dan itu yang digunakan juga data keuangannya atau data APBD-nya saja, misalkan atau data pendapatan ya, pendapatan daerahnya.
Tapi kita ambil data tersebut dari tahun ke tahun ya, misal dari tahun 2000 sampai 2020 ya, atau 2022 sekarang ya. Kemudian kita ramalkan ya, kita bisa gunakan untuk peramalan atau untuk memprediksi kira-kira tahun 2025 tuh pendapatannya berapa. Nah, itu bisa kita gunakan analisis regresi ini. Berkaitan dengan tadi, kenapa uji korelasi dan regresi ini saling berhubungan? Karena kalau kita melakukan uji korelasi, kita akan melihat ya, apakah suatu variabel ini, misal variabel X dengan Y ini ada hubungan atau tidak. Jika ada, nah ini biasanya ada analisis lanjutannya ya, yaitu uji regresi. Untuk melihat kira-kira kalau memang ada hubungan, ada pengaruh nggak sih? Bisa memberikan pengaruh atau tidak ya? Pengaruhnya meningkat atau menurun, baik atau buruk, seperti itu ya. Makanya, sebentar. Makanya dalam uji regresi itu hasilnya juga dibagi dua. Jika mengeluarkan nilai ya, baik itu plus atau min di atas 0 itu berarti ada pengaruh. Jadi suatu variabel bebas ini punya pengaruh terhadap terikat. Nah, kalau tidak ada pengaruh berarti nilainya tuh 0 ya. Jadi ada hubungan tapi tidak ada pengaruh. Misal, kalau penelitian terkait kepuasan layanan puskesmas misalkan ya. Ada beberapa variabel bebas, contohnya misal kalau terkait dengan kepuasan, misalkan banyaknya dokter ya. Kemudian yang kedua, banyaknya lahan parkir pengunjung misalkan ya. Nah, ini jadi dua faktor yang bisa memberikan kepuasan seperti itu kepada konsumennya. Nah, kedua hal ini itu punya hubungan. Keduanya ini sama-sama memberikan apa namanya? Berhubungan terkait dengan kepuasan layanan konsumen ya. Tapi ternyata kedua hal ini tuh tidak bisa saling memberikan pengaruh ya. Misal, toh dengan kita menambah atau menaikkan dokter tidak akan menambah atau mengurangi jumlah apa namanya lahan parkir untuk pengunjung ya. Nah inilah salah satu contoh dari sesuatu atau suatu variabel itu atau hubungan variabel itu bisa memiliki hubungan tapi juga bisa tidak ada pengaruhnya ya. Teman-teman juga sederhananya punya hubungan tapi juga tidak memberikan dampak apa-apa juga kan itu suatu hal yang contoh nyata ya dalam kehidupan sehari-hari. Ada hubungan tapi tidak ada pengaruhnya. Nah, ini berarti ketika diuji korelasi itu ada korelasinya tapi tidak ada pengaruhnya ya. Ini adalah persamaannya. Jadi kalau dalam regresi sederhana itu ada yang namanya persamaan atau rumus. Ini konsepnya. Ini yang dibaca Y topi ya. Y ada topinya. Ini merupakan nilai variabel terikat atau variabel dependen yang diproyeksikan atau diramalkan atau dicari. Kemudian X ini merupakan nilai tertentu dari variabel bebas yang diprediksi. Misal teman-teman ingin memprediksi pada tahun sekian. Nah, kita masukkannya tuh di yang X ini ya. Nah, kalau A dan B, A ini merupakan nilai atau konstanta ya. A ini nilai ketika variabel bebas itu 0 atau misal ya teman-teman ingin meneliti terkait dengan kepuasan pelayanan puskesmas tadi ya. Kita gunakan variabel bebasnya itu adalah banyaknya dokter misalkan ya. Nah, maksudnya nilai A ini adalah ketika tidak ada dokter, kepuasannya itu berapa nilainya. Ketika tidak ada dokter, berapa nilainya. Nah, ini diwakilkan dengan simbol A ini. Nah, kalau B ini adalah nilai ketika ada dokter ya. Jadi ketika ada dokter meningkat atau menurun ya. Atau ada berapa nilainya ya. Ditambah atau dikurangi. Nah, tambah atau kurangi ini merupakan bentuk pengaruhnya ya. Misal kalau itu ternyata semakin ditambah dokter semakin malah mengurangi kepuasan. Nah, ini berarti di sini tuh modelnya min ya. A min BX seperti itu. B-nya berapa, A-nya berapa. Nanti kita hitung berdasarkan apa namanya data-data yang kita peroleh. Untuk mencari A, kita harus ketahui juga apa namanya B ya. Kita harus mengetahui nilai B dulu. Rumusnya ini N atau sampel dikalikan dengan jumlah dari X dikali Y ya. Nanti kan ada hasilnya ya. Saat kita meneliti suatu penelitian di lapangan, kita akan mewawancarai misal kalau terkait dengan tingkat kepuasan ya. Hubungan antara atau pengaruh antara banyaknya dokter dengan tingkat kepuasan. Nah, yang kita ambil X-nya adalah jumlah dokter misalkan ya. Kita mewawancarai ada 30 orang. Kira-kira jumlah dokternya tuh berapa ya kita tanyai. Dan Y-nya tuh adalah tingkat kepuasannya ya. Misal dari nilai 1 sampai 100 itu berapa. Nah ini nilai dari Y-nya. Kemudian dikurangi sigma X. Jumlah dari X dikali dengan XY. Ya. Ini rumus-rumus yang teman-teman sering
kita gunakan ya, kita sering gunakan dalam perhitungan. Untuk lebih mudahnya kita tentu akan membuat tabel penolong dulu ya untuk inputkan nilai-nilainya. Kemudian baru dari sini kita bisa mendapatkan nilai A dengan cara masukkan rumus ya. Nilai B ini dimasukkan ke rumus A, yaitu sigma Y kurangi B, ya nilai B yang ini, dikalikan dengan sigma X dibagi dengan sampelnya. Untuk contoh ini bisa teman-teman lihat, ini adalah penelitian, ini tahun 2013 yang dilakukan oleh Diana Hairani Sofyan. Jadi dia meneliti terkait pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja kerja pegawai Bapeda ya. Jadi ingin lihat kira-kira kalau lingkungan kerjanya baik atau lingkungan kerjanya ideal itu seperti apa ya kinerjanya, apakah bisa meningkatkan atau menurunkan ya, dan seberapa besar gitu pengaruhnya. Ternyata dia meneliti ini mendapatkan persamaan seperti ini ya. Sebentar saya coba mark. Nah ini kan nilai A ya. Nilai A adalah nilai kinerja pada saat tidak ada pengaruh lingkungan kerjanya. Jadi kondisi saayana ya, tidak ada pengaruh lingkungan. Coba kita anggap saja lingkungan kerja ini tidak ada. Nah, kondisinya tuh adalah 2,463. Nah, ini sendiri sebetulnya nilainya sendiri maknanya yang tahu adalah ini ya. Bisa kita baca lebih lanjut di penelitian-penelitian. Maknanya tuh apa namanya? Mereka menggunakan perhitungan nilainya itu seperti apa. Nah, itu kan akan dikembalikan ke peneliti ya. Nah, kalau ini kita dapatkan 2,463 adalah nilai ketika tidak ada pengaruh lingkungan kerja. Ketika ada itu ditambah ya, ditambah 0,717. Nah, ini adalah berarti saat lingkungan kerja ini meningkat ya, atau ditambah satu satuan, ya kita gunakan istilahnya itu satu satuan karena kita tidak tahu ya satuannya itu apa, apakah persen, apakah rupiah, ya apakah sentimeter ya. Jadi kita gunakan saja satu satuan. Jadi ketika lingkungan kerja kita naikkan satu satuan, itu akan meningkatkan kinerja kerja pegawai sebesar 0,717 ya. Jadi kalau ini 2,463 ditambah 0,717 kita coba tambahkan ya. 2,463 tambah 0,717 ini adalah 3,18. Nah, ini adalah nilai kinerja ya pegawai Bapeda saat lingkungan kerja ini bertambah satu satuan ya. Ketika ditingkatkan satu, maka nilainya ini. Satu satuan adalah maknanya tuh X ya. Kalau kita tingkatkan dua, tinggal masukkan saya di sini dua ya, dikali dua ya. X-nya tuh diganti dua, nah, maka ini 2 kali lipatnya. Kemudian tinggal ditambahkan. Seperti itulah model dari persamaan regresi sederhana ya. Nah, ini nilai kinerja pada saat tidak ada pengaruh lingkungan kerja, jadi apa adanya. Kemudian ini plus, ya. Plus maknanya adalah ketika ini naik, berarti kinerja naik. Kalau min, ketika lingkungan kerja naik, ini menurun ya. Kinerjanya menurun. Nah, itu adalah makna dari min. Kalau konstanta, kalau nilainya tuh min. Dan ini atau B adalah seberapa besar sih naiknya atau seberapa besar penurunannya. Sementara X adalah nilai pengali untuk memprediksi nilai pada waktu tertentu. Misal ingin memprediksi pada tahun pertama ya, kalau itu datanya time series, kita masukkannya di sini ya. Dikali 1 kalau itu tahun pertama. Tahun kedua dikali 2 dan seterusnya. Kita masukkan ke X ini. Sampai sini ada pertanyaan? Belum ada? Jika belum ada, kita coba lanjutkan dulu ya ke contoh. Oh, ini langkah-langkahnya. Langkah pertama dalam melakukan regresi sederhana itu sebetulnya ada di sini masih ada langkah sebelumnya ya. Kalau itu berkaitan dengan data cross section atau untuk melihat pengaruh, otomatis kita akan melakukan hipotesis ya. Kira-kira seperti apa pengaruhnya? Kita sebagai peneliti itu harus melakukan hipotesis terlebih dahulu ya. Apakah ada pengaruhnya apa atau tidak ya? Kita berhipotesis akan ada atau tidak. Nah, ini bisa kita buat di awal. Kemudian setelah selesai membuat hipotesis, baik itu dalam berupa kalimat maupun statistik, kita membuat tabel penolong ya untuk menginputkan nilai-nilai yang kita hasilkan dari wawancara sebelumnya ya dengan responden. Kemudian baru dimasukkan ke rumus yang ini ya, mencari nilai B, kemudian mencari nilai A untuk mendapatkan
rumus persamaannya. Nah, ketika kita sudah mendapatkan rumus persamaan regresinya, kita tinggal otak-atik saja ya. Apa namanya? Tinggal kita sudah bisa ketahui pengaruhnya itu seperti apa, seberapa besar. Nah, ini kalau untuk kebutuhan peramalan atau itu untuk data yang time series ya, misalkan data ekonomi Kabupaten Ciamis tahun 2020 sampai 2021, kemudian kita gunakan ya, katakanlah 2010 sampai 2021, kita gunakan untuk memprediksi pada tahun 2030 berapa. Nah, kita tinggal masukkan ke sini nilai X-nya tuh. Kalau tahun 2010 adalah tahun ke-0, maka tahun 2030 adalah tahun ke-20 ya. Nah, X-nya itu adalah 20. Kita tinggal kalikan saja nilai B dengan 20, baru kita tambahkan dengan A. Seperti itulah konsep dari peramalan ini ya. Nah, setelah ini ya, kalau itu berkaitan dengan apa namanya data cross section, kita ingin harus menguji dulu ya, apakah data kita ini atau hasil pengujian kita ini signifikan atau tidak ya, terbukti atau tidak ya, valid atau tidak ya. Kita harus uji dulu dengan cara kita pertama menghitung dulu jumlah kuadrat regresinya. Jadi kita hitung jumlah kuadrat, kemudian kita menghitung rata-rata, dan baru kita menguji signifikansinya dengan rumus ini ya. F hitung, kita akan membandingkan nilai F hitung dengan F tabel. Kalau F hitungnya lebih besar dari F tabel atau sama dengan F tabel, itu H0 ditolak, yang artinya HA diterima ya, hipotesis kita diterima, dan penelitian kita ini signifikan ya, atau memang terbukti ya. Jadi bisa terbukti, bukan hanya kita asal ngitung saja ya. Perhitungan kita ini benar terbukti signifikan, seperti itu maknanya. Baru dari situ kita bisa buat kesimpulan. Nah, kalau tidak signifikan, suatu penelitian itu sebetulnya tidak bisa ditarik kesimpulan ya ketika pada saat diuji itu tidak signifikan. Jadi kalau teman-teman akan melakukan penelitian menggunakan statistik seperti ini, misalkan teman-teman akan menguji 3 aspek ya, akan menguji 3 aspek dalam penelitian teman-teman, bebas ini aspeknya apa saja. Nah, kalau yang signifikan hanya 1 aspek saja, nah berarti teman-teman cukup membahas yang satu ini saja. Kenapa ini signifikan ya? Karena kalau yang tidak signifikan, percuma kita bahas ya. Untuk apa kita bahas? Untuk apa kita membuat kesimpulan kalau memang hasil penelitiannya sendiri tidak signifikan ya, tidak benar seperti itu. Nah, baru kita bisa membuat kesimpulan dari hasil yang signifikan tersebut. Nah, ini kita masuk ke contoh. Ini adalah contoh soal untuk data time series ya. Bisa teman-teman lihat. Subjeknya 1 ya. Ini data IMB ya. Subjeknya 1 yang dilakukan oleh Kepala Dinas PUPR Kabupaten Ciamis. Ingin meliti IMB dari tahun ke tahun ya. Dari tahun 2011 sampai 2018. Dia ingin melihat kira-kira berapa yang sudah mendapatkan izin dan bagaimana perkembangannya ya. Ini tadi diambil dari tahun 2011 sampai 2018, datanya seperti ini. Pertanyaannya adalah persamaan regresinya seperti apa ya. Kemudian gambar garis regresinya ya, apakah meningkat garis regresinya, apakah menurun. Teman-teman sebelumnya sudah saya contohkan ya terkait dengan grafik. Itu kan grafik ada yang meningkat, ada yang menurun. Nah, itu diwakilkan juga dengan persamaan regresinya ya. Kalau yang meningkat berarti plus, kalau yang menurun berarti persamaan regresinya min. A min BX seperti itu. Ini yang nomor 3 adalah perkirakan berapa jumlah IMB pada tahun 2021. Jadi kita memprediksi ya, kira-kira pada tahun 2021 di sini IMB-nya itu berapa ya. Ini kan ada 200, 225, 250, 270 dan seterusnya. Berapa di sini ya? Berdasarkan data yang ini, data dari tahun 2011 sampai 2018. Cara menjawabnya, yang pertama kita cari dulu ya untuk persamaan regresi atau untuk pertanyaan pertama dengan menggunakan ini ya, tabel penolong ya. Nah, datanya sendiri itu hanya sampai sini ya, data yang kita dapatkan tadi di soal. Kemudian kita harus membuat kode tahun ya. Ini atau X ada 1, 2, 3, maknanya adalah tahun 2011 adalah tahun pertama ya. Tahun 2012 adalah tahun kedua, tahun 2013 adalah tahun ketiga. Jadi tidak start dari tahun 0 ya, startnya dari tahun pertama. Karena sudah ada datanya ini, maka kita masukkan ke kode. Jadi yang kita masukkan di sini bukan X-nya tuh bukan 2011, bukan 2012 ya, tapi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 8 di sini ya. Kemudian kita jumlahkan ya. Kita sigma X atau jumlah kode tahunnya adalah 36, didapatkan dari 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8 ya.
Jawabannya 36. Ini juga sama. Sigma Y-nya, nilai dari IMB-nya. Ini juga kita tambahkan ya, ada yang 200 tambah 225 tambah 250 dan seterusnya sampai didapatkan nilai jumlah Y-nya tuh 2305. Nah, kita sudah dapatkan ya. Kemudian kita kuadratkan yang ini ya. Yang X kita kuadratkan, yang Y kita kuadratkan, dan juga membuat kolom X dikali Y. Kalau kuadrat dari X ini 1 kali 1 sama dengan 1, ini 2 kali 2 sama dengan 4, ini 3 kali 3 sama dengan 9 ya teman-teman. Sudah mengerti yang ini? Kita sering melakukan latihan seperti ini. Kemudian Y yang dikuadratkan juga sama ya, 200 kali 200, ini masuk ke sini. Ini merupakan nilai Y yang dikuadratkan. 225 kuadrat adalah 50.625 dan seterusnya. Ya, sampai bawah sini. Kemudian X dikalikan dengan Y ya. 200 dikalikan dengan 1, hasilnya ini ya. 200 dikali 1 hasilnya 200. 225 dikali 2 hasilnya 250. Nah, ini merupakan perkalian dari ini ya. Perkalian dari nilai kode tahun dengan IMB-nya. Kita jumlahkan, dapat hasil ini ya. Ada sigma X kuadrat ya, yaitu 204, ada sigma Y kuadrat yaitu 600.991.375, dan juga ada sigma dari nilai perkalian X dengan Y yaitu 11.440. Nah, ini kita gunakan nilai sigmanya ya. Kita gunakan nilai jumlah-jumlahnya, nilai totalnya, untuk dimasukkan ke ini ya, angka persamaan regresi. Kan tadi A plus BX ya, maka kita harus cari nilai A dan B-nya. Untuk mendapatkan nilai A, kita harus cari B dulu ya. B-nya adalah ini ya. Kita tinggal masukkan saja. N di sini merupakan sampel yang kita dapatkan. Yang kita dapatkan kan ada 8 ini ya. Ada 8 sampel. Tahun 2011, tahun 2012, sampai tahun 2018 itu ada 8 sampel. Maka N-nya 8. Ini kita masukkan 8. Ini 11.440 dapatkan dari mana? Dari sigma XY dari sini ya. Nah, sigma XY sini kita masukkan ke sini. Nah, ini ya, lewat. Nah, dikurangi dengan 36 ini dari sini ya. Jumlah dari X 36 dikalikan dengan XY atau sigma Y-nya yaitu 2305, kita masukkan ke sini. Dibagi dengan N sama 8 dikalikan dengan sigma X kuadrat atau dari sini ya, sigma X kuadrat 204 dikurangi sigma X dikuadratkan ya. Sigma X ini 36 kuadrat. Ini beda ya. Sigma X kuadrat dengan sigma X dikuadratkan itu beda ya. Nanti beda juga hasilnya. Nah, ini kita hitung dapatlah nilai B-nya tuh 25,42 ya. Kita sudah dapatkan nilai B-nya, kita bisa masukkan ke sini ya, ke persamaan, sebetulnya sudah bisa. Tapi untuk mendapatkan nilai A, untuk mengetahui nilai A, kita masukkan dulu ya rumus B-nya ini. Kita tinggal masukkan rumus di sini. Sigma Y ini kita masukkan dari sigma Y ini 2305, kita masukkan ke sini. Kemudian dikurangi dengan B didapatkan dari sini ya, 25,42, kita masukkan ke sini. Kemudian sigma dikali dengan sigma X ini kita dapatkan dari sini 36, masukkan ke sini 36 dibagi dengan N. N-nya jumlah sampel, sampelnya ada 8 yaitu tahun 2011 sampai 2018. Kita masukkan ke sini. Dapatkanlah nilai, ya kita hitung dapat nilai 173,74. Nah, ini adalah persamaan regresinya ya. Kita tinggal masukkan saja A-nya ke sini, B-nya ke sini. Jadi Y topi ini persamaannya adalah 173,74 ditambah ya, karena ini plus di sini. Ini kan plus. Maka ini ditambah 25,42X. Ini adalah persamaannya ya. Untuk jawaban nomor 1. Sampai sini ada pertanyaan? Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Yang harus dicari duluannya yang B, Pak. Iya, yang B dulu. Oh, baik, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Kenapa kita yang B dulu? Karena untuk mencari A butuh rumus dari B ya, butuh nilai B ini. Maka kita cari B dulu. Ada lagi yang lain? Belum ada? Oh, pada saya lanjutkan. Itu untuk jawaban pertama ya. Nah, untuk jawaban kedua tadi kan kita cari apa tadi? Arah garis regresi. Jadi kita akan menggambar bentuk grafiknya ya. Nah, apakah seperti ini ya,
apakah ke bawah ya atau melengkung seperti itulah. Kita ingin melihat seperti apa gambar garisnya. Untuk melihat gambar garis kita masukkan ke rumus ini ya. Kita memasukkan ke rumus rata-rata. Untuk membuat garis kita harus menghitung rata-ratanya karena tadi sudah kita dapatkan A-nya udah dapat, B-nya udah dapat, persamaannya sudah dapat, tinggal rata-ratanya. Rata-ratanya atau X bar dapatkan dari sigma X ini ya, nilai 36 tadi dibagi dengan N, yaitu sampelnya ada 8 karena dari data 2011 sampai 2018 ada 8. 36 bagi 8 adalah 4,5. Ini kita sudah dapatkan rata-rata nilai X. Rata-rata dari nilai apa namanya tadi X itu tahunnya ya. Kemudian kalau rata-rata Y atau rata-rata IMB, nah kita tinggal rata-ratakan dari ini ya. 2305 ini kan total dari jumlah IMB ya dibagi dengan jumlah sampel yaitu 288,125. Ini adalah rata-rata jumlah IMB-nya ya dari tahun 2011 sampai tahun 2018. Nah, gambarnya seperti apa? Ini kita buat dulu grafiknya ya. Ada sumbu Y ini ya secara vertikal dan horizontalnya sumbu X. Y ini adalah apa namanya jumlah ininya ya, jumlah IMB-nya ya, jumlah IMB-nya Y, kemudian tahunnya X. Ini kan ada tahun ke-1, tahun ke-2, tahun ke-4, tahun ke-5, 1, 2, 3, 4, 5 sampai tahun ke-10. Nah, ini sebetulnya kita bebas saja ya, bebas saja ada berapa jumlah tahunnya, yang penting nilai kita itu harus berada dalam range ini ya. Misal kalau nilai kita ada di, misal kalau tahun ya, tahunnya ada di 9, ya kita masih bisa menggunakan 0 sampai 10 ya. Kalau tahunnya ada di 21 misalkan ya. Nah, berarti ini kita panjangin lagi ya, seperti itulah. Supaya bisa dapat gambarannya seperti apa. Langkah pertama kita masukkan nilai A dulu. A tadi ya sudah kita dapatkan di awal untuk mencari A. Nah, ini A-nya sendiri tadi 173,74 ini ya. Maknanya adalah ketika apa ya? Ketika tidak ada pengaruh dari, kalau ini sebetulnya bukan pengaruh ya. Inilah nilai awal. Karena kan kita akan memprediksi. Nilai awalnya adalah 173,74. Nah ini, kalau kita tidak melihat perkembangan dari tahun ke tahun ya, IMB itu hanya sebatas 173,4 lah. Maknanya seperti itu ya, maknanya seperti itu. Nilai A ini kita masukkan atau kita buat garis sampai sini ya. Kita buat garis A-nya di sini. A ini maknanya adalah kita startnya ya, karena kalau kita tidak melihat perkembangan tahun otomatis kan start nilai nolnya ya. Nah, inilah nilai nolnya. Nolnya adalah 13,74 di sini. Ini kita akan startnya dari sini. Apakah naik, apakah turun, kita lihat selanjutnya. Baru kita masukkan ya. Rata-rata X yaitu 4,5. Ini 4,5 di titik sini. 4,5 sini. Ini kan 1, 2, 3, 4. Ini 4,5. X 4,5. Kemudian kita masukkan rata-rata Y-nya. Atau Y bar. Yaitu 288,125. Kita anggaplah di sini garis 288,125 ya. Secara detail seperti itu. Karena kan ini 300, ini 200. Nah, kita buat garis seperti ini ya. Garis untuk menyambungkan antara X dengan Y. Nah, kita harus sampai berada di titik temu ini. Sampai ketemu garisnya. Nah, dari sini baru kita tarik garis nih. Kita tarik garis dari 0 di sini. Dari titik 0 atau titik A. Sampai ketemu ini ya, ketemu persimpangan atau pertemuan antara X bar dengan Y bar. Kita tarik garis seperti ini, berarti kan garisnya meningkat ya. Nah, ini adalah bentuk persamaan regresinya. 173,74 ditambah 25,42X adalah seperti ini gambarannya. Dan bentuk dari ini ya, sudutnya, baik itu curam ya atau landai, nah ini adalah sudutnya adalah nilai alpanya ya, atau tingkat kesalahannya ya. Tapi kita tidak sampai pelajari sampai sejauh itu ya, kita cukup sampai persamaan ini saja. Karena sebetulnya persamaan regresi itu ya, untuk teman-teman ketahui, itu ada Y sama dengan A plus BX, ini ditambah dengan error ya, atau alpha. Jadi tetap saja ada error, ada unsur error gitu. Bisa saja kan ada kesalahan. Nah, itu sebetulnya secara umum seperti ini, tapi kita tidak pelajari sampai situ ya. Cukup ini saja bahwa persamaan regresi itu A plus BX ya.
Ini kita sudah dapatkan jawaban nomor 2. Sampai sini ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan, Angga. Yang garis persamaan regresi Ya. 25,42 itu dari mana, Pak? 25,42 ini. Oh, ini dari B, dari sini nih. Oh, yang sebelumnya ya, Pak? Ya, persamaan sebelumnya ini. Ini kan kita sudah dapatkan persamaannya ya. Oh iya, baik, Pak. Sudah Terima kasih. dapatkan, tinggal masukkan saja ke ini. Yang lain ada pertanyaan? Jika belum ada, saya lanjutkan. Nah, itu tadi untuk jawaban nomor 2. Ya, untuk jawaban nomor 3, kita akan memprediksi ya. Ini kan datanya dari tahun 2011 sampai 2018. Kita hanya punya data 8 tahun lah ya. 8 tahun dari 2011 sampai 2018. Kita ingin memprediksi kira-kira pada tahun 2021 itu berapa ya? Ada berapa IMB-nya kira-kira bakal berapa ya? Katakanlah kita saat ini sedang berada di tahun 2018 ya. Nah, kemudian kita ingin memprediksi, ini kan otomatis kan harus ada data 2019, 2020, 2021 ya. Kira-kira yang kita tanyakan lah IMB-nya berapa di sini ya. Ini kan ada 350. Nah, ini berapa? Untuk mencarinya ya, kita harus tahu dulu ininya ya, X-nya ya. Kalau tahun pertama atau X-nya 1 adalah 2011. Nah, jika 2011 adalah X-nya 1, maka 2021 X-nya adalah 11 ya. Dia tinggal tambahkan saya ini 1, 2, 3, 4, 5. Kalau jika X pada tahun 2011 1 ya ini, nah, maka berarti pada tahun 2021 itu 11-nya. Tinggal tambahkan tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 dan seterusnya. Nah, untuk seperti ini kita tinggal masukkan saja ya X-nya ke sini. Nah, ini model persamaannya yang awal. Ini A plus BX. X-nya kita masukkan ke sini nih. Kita masukkan menjadi 11 ya. 25,42 dikali 11 adalah 279,62 ini ya. Maka 173,74 tambah 279,62 adalah 453,32. Kita bulatkan 453 karena kan yang akan kita cari berapa sih jumlah IMB-nya? IMB kan tidak ada yang koma-komaan ya. IMB 0,32 itu seperti apanya? Apakah sakeureut, apa sapotong seperti atau soehnya? Maka kita bulatkan menjadi 143. Nah, dari sini bisa kita tarik kesimpulan ya bahwa jumlah IMB pada tahun 2021 itu diperkirakan sebanyak 453 buah. Nah, ini perkiraan atau prediksi kita menggunakan alat analisis regresinya. Makanya analisis regresi juga bisa kita gunakan untuk peramalan ya. Sudah disepakati oleh penelitian-penelitian bahwa ini bisa kita gunakan untuk peramalan. Sebetulnya ada banyak alat-alat peramalan atau alat-alat untuk memprediksi, tapi yang valid sebetulnya masih ada lagi ya alat-alat lainnya. Ini untuk ini sendiri sebetulnya tidak ya kurang begitu banyak digunakan untuk hal-hal yang penting ya, tapi secara secara garis besar oleh seluruh peneliti sudah bisa disepakati ya untuk kebutuhan akademik, untuk penelitian itu bisa menggunakan analisis regresi seperti ini. Sampai sini ada pertanyaan? Bisa dimengerti ya, kalau untuk memprediksi itu tinggal kita masukkan saja nilai X-nya. Masukkan saja ke model persamaan regresinya. Belum ada? Kalau belum ada, kita masuk ke contoh dari soal yang cross section ya. Nah, ini ada perusahaan namanya PTZ ingin mengetahui pengaruh antara pengalaman kerja ya, kita simbolkan dengan X terhadap penjualan barang. Kira-kira kalau semakin berpengalaman itu penjualan barangnya apakah semakin meningkat, apakah menurun? Nah, seperti inilah, seperti ini ya yang akan dicari oleh perusahaan PTZ ini. Kemudian diambil sampel secara acak dengan tingkat signifikansi 0,05. Ini tingkat kesalahannya ya. Kita membatasi kesalahan penelitian kita itu 5%. Kemudian dicari, didapatkan 8 orang responden dengan data seperti ini ya. Ini ada pengalaman kerja yaitu X. Ada berapa sih pengalaman kerjanya? Ini ada 2 tahun, ada 3 tahun, ada setahun, ada 4 tahun, setahun, 3 tahun, 2 tahun, 2 tahun. Ada 8 orang ya yang kita wawancarai dengan latar pengalaman kerja yang berbeda-beda. Kemudian kita juga wawancarai penjualan barang dia tuh berapa. Orang pertama dengan pengalaman kerja 2 tahun itu mampu menjual barang 50 unit ya, Y-nya. Kalau kedua yaitu yang pengalamannya 3 tahun mampu menjual 60 unit dan seterusnya sampai bawah ya. Maknanya seperti itu ya cara membacanya.
Dan sampai orang 8 ini yang pengalaman kerjanya 2 tahun mampu menjual 35 unit. Kita kan wawancari responden. Pak, Bapak pengalaman kerjanya berapa? Pak, kira-kira Bapak menjual barang per unitnya berapa? Nah, seperti itulah gambarannya pada saat penelitian ya. Pertanyaannya adalah buat persamaan regresi. Jadi persamaan regresinya seperti apa? Kemudian gambar arah garis regresinya apakah meningkat atau menurun ya? Apakah gini grafiknya atau ke bawah gini ya grafiknya? Kan ada juga yang ke bawah ya. Atau lurus malah gini ya. Grafiknya tuh lurus linear konstan lurus. Kemudian nomor 3, buktikan apakah terdapat pengaruh yang signifikan. Jadi apakah memang pengaruh dari pengalaman kerja ini signifikan atau tidaknya? Bener tuh ya terbukti atau tidak pengalaman kerja ini memang bisa mempengaruhi penjualan barang. Kita menghitung menggunakan rumus tadi ya. Untuk lebih mudah, tentu kita membuat tabel penolong ini ya. Langkah pertama untuk data cross section atau untuk penelitian pengaruh untuk melihat berapa sih pengaruhnya, kita membuat hipotesis dulu. Kita membuat HA dan H0. HA dalam bentuk kalimat adalah terdapat pengaruh yang signifikan. Nah, ini HA-nya, pengaruh yang signifikan antara pengalaman kerja dengan penjualan barang terhadap penjualan barang. Kalau H0-nya tidak terdapat, bedanya hanya itu saja ya. Kalau dalam bentuk statistik, berarti R-nya, ini sebetulnya R besar ya seharusnya ya. R besar, itu tidak sama dengan 0. Kalau tidak sama dengan 0, berarti ada pengaruhnya ya. Kalau nilai R-nya tuh 0, berarti tidak ada pengaruhnya sama sekali. Kalau nilai R-nya plus, berarti pengaruhnya meningkat atau berpengaruh positif. Kalau R-nya minus, berarti berpengaruh negatifnya. Jadi semakin ditambah si pengalaman kerja malah menurunkan penjualan. Itu makna dari R-nya tuh min. Selanjutnya kita buat tabel penolong ya. Ini data yang tadi, data yang kita dapatkan ya. Ada 8 orang, ini X tahunnya, ini Y jumlah penjualannya. Kemudian kita sama ya, kita kuadratkan, ada X kuadrat, Y kuadrat, dan perkalian antara X dikalikan dengan Y. Untuk X kuadrat ini nilainya 2 kali 2 adalah 4, 3 kuadrat adalah 9, 1 kuadrat 1, 4 kuadrat 16, dan seterusnya ya. Begitu juga dengan nilai Y, kita kuadratkan, 50 kuadrat itu 2.500, 60 kuadrat 3.600, dan seterusnya. Kita masukkan sini sampai 8 orangnya ke data ya. Berapa sih nilai Y kuadratnya. Kemudian kita cari nilai X dikalikan dengan Y ya. 2 kali 50 sama dengan 100. Masukkan ke sini. Dan seterusnya sampai bawah ya. Baru kita sigmakan ya. Atau kita samkan atau kita jumlahkan ya. Jumlah dari N-nya ada 8. Ini sebetulnya N bukan dijumlahkan 1 tambah 2 tambah 3 ya. Karena ini hanya nomor saja. N-nya ada 8 orang. Maknanya kalau ini X, jumlah dari X-nya ada 18, jumlah dari nilai Y ada 375, jumlah dari X kuadrat ada 48, jumlah dari Y kuadrat adalah 18.825, dan jumlah dari XY adalah 930. Kita dapatkan nih, kita sudah dapat angka-angka utama yang akan kita gunakan untuk rumus ya. Maka kita gunakan angka ini, kita pisahkan, ya, kita buat tabel baru supaya memudahkan. Jadi banyak-banyak tabelnya. Baru kita masukkan angka statistik ke dalam rumus persamaan regresi. Nah, kita kan cukup menggunakan ini ya, hanya dua kolom tabel ini saja. Masukkan ke rumus tadi ya, untuk mencari B dan mencari A. Kita masukkan ke rumus, N-nya sudah tahu, sigma X, Y, dan seterusnya sudah tahu. Dapatlah nilai B-nya tuh 11,5 ini ya. Ini kan dari masukkan angka-angka ke sini, ke rumus-rumus ini. Dapatkan 11,5. Begitu juga dengan A-nya kita cari ya. Sigma Y didapatkan dari sini ya. Kemudian B-nya dapat dari sini 11,5 dan sigma X dapat dari sini juga ya 18. Nah, ini 18 dibagi 8. 8 dari mana? Dari N atau jumlah sampelnya tadi kan 8 orang ya. Maka dibagi dengan 8. Hasilnya adalah 21. Nah, inilah nilai A-nya ya, konstanta A-nya. Maka persamaan regresinya adalah Y topi sama dengan 21 plus 11,5X. Nah, ini adalah persamaannya ya. Tinggal kita masukkan saja 21 ke A, 11,5 ke B-nya sesuai dengan rumusnya. Ini adalah persamaannya. Ini bisa kita simpulkan bahwa pada saat tidak ada pengalaman kerja, nah, penjualan tuh hanya 21 unit ya, 21 buah nih. Orang-orang untuk punya pengalaman atau anggaplah kita tidak memasukkan unsur dari pengalaman kerja, itu penjualan hanya 21 unit. Nah, ketika ada pengalaman kerja, nah maka
ternyata ditambahnya semakin meningkat pengalaman kerja itu semakin menambah atau meningkatkan juga hasil penjualannya. Kalau ini maknanya plus 11,5 bisa kita tarik kesimpulan bahwa ketika pengalaman kerja ditambah 1 tahun ya karena tadi kan sudah ada satuannya ya menggunakan tahun maka tingkat penjualan meningkat sebanyak 11,5 unit. Nah, jadi setiap orang yang semakin meningkat 1 tahun itu maka 11 penjualan dia tuh mampu menjual 11,5 unit. Seperti itulah makna dari ini ya, persamaan dari 21 plus 11,5x. Sampai sini ada pertanyaan? Bisa diikuti ya sampai sini ya. Selanjutnya kita buat garis ini regresinya atau gambarnya ya, sama perhitungannya tadi. Itu untuk melihat rata-rata dari X-nya berapa dan rata-rata dari Y-nya berapa. Rata-rata dari X 2,25, nanti kita tarik garis dari sini ya, 2,25 dan Y rata-rata Y-nya 46,88. Kita tarik garis nanti di sini. Untuk langkah pertama tentu kita tarik dulu garis A-nya ini ya, konstanta A-nya. Nah, ini 21 di sini. Buat dulu garis ini karena garis ini adalah titik di mana kita memulai membuat garis. Nah, mulai grafik. Maka ini kan titik 0 tadi ya. Nah, kita titiknya dari sini. Untuk arahnya kemana? Kita cari dulu nilai X kuadrat ini ya. X bar kita masukkan di sini. 2,25 dari sini. Kita tarik ke atas. Kita pertemukan dengan garis Y barnya ya. Atau rata-rata nilai Y-nya berapa. Rata-rata nilainya 46,88. Kita tarik garis sampai garis tersebut ketemu ya di sini. Nah, baru dari sini bisa kita buat garis regresinya ya. Nah, ini garis regresinya. Dari titik 0 kita tarik sampai ke pertemuan ini. Membentuk garis seperti ini. Dan inilah persamaan yang tadi ya. Persamaan regresi yang ini. Ini adalah jawaban dari nomor 2 ya. Sampai sini ada pertanyaan? Belum ada ya. Kita lanjutkan. Tadi kita ingin menguji ya. Nah benarnya iya nya. Nah, ini apakah memang betul ya? Apakah memang signifikan model persamaan regresinya ya? Apakah memang bisa ditarik kesimpulan ya hasil penelitian kita ini? Maka kita harus uji dengan uji signifikansi ini. Rumusnya yang pertama kita menggunakan rumus jumlah kuadrat ya. Saya sudah sertakan rumusnya, tinggal teman-teman ikuti rumusnya ini. JK reg maksudnya regresi ya, regresi A itu adalah jumlah dari Y ini 375 kita masukkan ke sini, kemudian kita kuadratkan dibagi 8. Hasilnya adalah 17.578,125. Ini adalah nilai dari jumlah kuadrat untuk ini ya, yang regresi A. Kemudian regresi dari nilai B dan A juga kita hitung. Rumusnya ini B dikali dengan sigma XY. XY dari sini ya, sigma XY. Nah, ini sigma XY dikurangi dengan sigma X dikali sigma Y. Ini sigma X dikali sigma Y. Kita masukkan ke sini. 930 ini 18 kali 375 dari sigma Y dari sini dibagi 8. 11,5 dari mana? 11,5 dari nilai B tadi ya yang kita cari. B. Nah, kita masukkan ke sini. 11,5 kita masukkan ke sini B-nya. Baru kita hitung dan dapatkan nilai 991,875. Ini adalah nilai dari jumlah kuadrat regresi B dan A ini tadi ya. Regresi secara bareng-bareng tuh berapa? Kemudian jumlah kuadrat residu atau nilai sisanya ya dapatkan dari sigma Y kuadrat. Ini ya sigma Y kuadrat. Dikurangi dengan JK. Oh ini sigma. Oh, ini sigma Y kuadrat ya. Ini sigma X kuadrat. Nah, ini dikurangi dengan JK BA, JK regresi BA yang ini nilai 91,875 dikurangi dengan ini. Jadi ini 18.825 dikurangi dengan ini, dikurangi dengan ini, sisanya berapa? Nah, ini adalah residunya ya, nilai residu atau nilai sisanya adalah 255. Selanjutnya, menghitung rata-rata jumlah kuadrat regresi dengan rumus ini ya. Rata-rata jumlah kuadrat regresi sama dengan nilai dari JK regresi A ini ya. Nah, kita tinggal masukkan saja ke sini ya, diulangi lagi. Kemudian kedua, rata-rata jumlah kuadrat regresi B dan A juga ada sama dari sini rata-ratanya. Kalau untuk residu ini ya, JK residu atau 225 ini kan nilai sisa tadi ya, dibagi dengan N-2, N-nya ada 8 orang, dikurangi 2, 2 ini dari rumus. 8 kurangi 2, 6. Berarti 255 dibagi 6 adalah 42,5. Kita sudah dapat nilai RJK residu ya. Rata-rata jumlah kuadrat residu.
baru kita masukkan ke uji signifikansi. Nah, untuk menghitung F hitung rumusnya adalah ini ya. Rumusnya adalah JK reg ini 991 dibagi dengan rata-rata jumlah kuadrat residu atau 42,5 ini. Ini masukkan ke sini. Dapatkanlah nilai 23,34. Nah, ini adalah nilai F hitung ya, atau F yang akan kita bandingkan. Nah, lebih besar, nah lebih kecil. Kalau lebih besar berarti signifikan, kalau lebih kecil berarti tidak signifikan. Kan kita akan membandingkan dengan F tabel, maka F tabel juga kita cari dengan rumus ini ya. F ini untuk alfanya berapa? Untuk mencari DF1 didapatkan dari M. M ini adalah jumlah variabel bebasnya ya. Karena variabel bebasnya tadi ada 1, yaitu pengalaman kerja, maka kita masukkan sini DF1-nya 1. DF2-nya berapa? DF2 rumusnya adalah N dikurangi dengan M atau jumlah sampel dikurangi dengan jumlah variabel bebas, yaitu jumlah sampelnya 8, variabel bebasnya 1 dikurangi dengan 1, maka 6 ya, DF2-nya 6. Kita tinggal masukkan ke rumus ya. Ini sudah kita dapatkan F hitungnya. Untuk F tabel kita cari di tabel. Nah, dari sini kita bisa tarik alfanya 0,05 ini ya. Jadi ini adalah tabel F, tabel nilai F. Teman-teman sudah nerima ya, tabel F-nya bisa teman-teman lihat di Google Drive yang saya share. Ini adalah tabel uji F atau nilai F tabel dengan tingkat signifikansi 0,05. Tinggal kita cari saja. DF1 adalah DF yang atas ini ya. DF1 berarti DF1 di sini, kita cari sekitaran sini. Dan DF2-nya adalah 6 ya. Kita tarik sini. Nah, ini adalah nilai dari F tabelnya ya. 5,987. Kita bandingkan, ternyata F hitung kita yaitu 23,34 lebih besar dari 5,987. Maka H0-nya ditolak, HA diterima atau kesimpulan kita diterima ya. Dengan demikian dapat disimpulan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pengalaman kerja terhadap penjualan barang. Maknanya adalah model ini ya, model yang tadi, model persamaannya. Bentar. Nah, model persamaan Y sama dengan 21 plus 11,5 ini bisa kita gunakan ya untuk tarik kesimpulan ya. Kalau pengalaman kerjanya tambah 1 tahun, di sini X-nya 1 berarti ya. Berarti nilainya tuh sekian ya. 21 tambah 11,5 ini kan 32,5 ya. 32,5 kalau tambah 2 tahun X-nya dikali 2 dan seterusnya seperti itu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Belum ada? Jika belum ada, saya lanjutkan ke uji regresi ganda ya atau multiple regression. Ini juga sama uji pengaruh tapi secara bersama-sama ya. Jadi ada beberapa variabel bebas, ada 2 atau lebih. Jadi kalau ada 2 atau lebih, contoh tadi terkait dengan penjualan barang ya dipengaruhi oleh pengalaman kerja. Nah, satu lagi apa? Misalkan satu lagi terkait dengan harga barangnya, harga barang, kemudian pengalaman karyawana dengan tingkat penjualan. Nah, ini untuk melihat kira-kira pengaruh dari harga barang dan juga pengalaman dari karyawan secara bersama-samanya, secara simultan itu memberikan pengaruh itu seperti apa ya terhadap penjualan. Maka ada yang namanya regresi ganda. Kalau tadi regresi sederhana hanya ada 2 variabel, ya, variabel bebasnya hanya ada 1, ini terikatnya 1. Kalau ini ada beberapa variabel bebas ya, dan variabel terikatnya ada 1. Bisa juga digunakan untuk membuktikan ada tidaknya hubungan fungsional atau kausal sebab akibat ya antara 2 variabel bebas atau lebih. Jadi minimal 2 ya kalau regresi ganda. Mau 1, 3, 4 dan seterusnya sampai sekian ya, sampai X sama dengan N ini terhadap satu variabel terikat. Misal tadi kalau terkait dengan kepuasan layanan puskesmas. Tadi kan sebetulnya ada banyak faktor ya yang memberikan atau yang mempengaruhi kepuasan layanan puskesmas. Ada dari dokternya lah, ada dari kebersihannya lah, ada dari jumlah antrian, kenyamanan dan seterusnya itu kan banyak sekali. Nah, kita untuk melihat kira-kira pengaruh dari sekian banyak itu terhadap itu seperti apa. Nah, terhadap kepuasan itu seperti apa? Kita gunakan regresi ganda. Disebut ganda karena ada banyaknya. Rumusnya ini, nah ini ada beberapa rumusnya sebetulnya konsepnya sama saja A plus BX ya.
Kalau ada dua variabel bebasnya, berarti nilai B-nya ada dua ya, ada B1, B2, B1X1, B2X2. Ini adalah X untuk maknanya adalah nilai X untuk B1, kalau X2 adalah nilai X untuk B2. Kalau tiga variabel bebasnya, maka nilai B-nya juga ada tiga ya. A plus B1X1 plus B2X2 plus B3X3 dan seterusnya. Kalau ada 4, seperti itu ya seterusnya ya. Sampai N atau ada berapa sih kira-kira penelitian kita ya variabel bebasnya, dan X dengan N. Terserah berapa, bisa sampai tak hingga ya. Mungkin ada sampai banyak lah, bukan sampai tak hingga ya. Ini bisa sampai banyak, tergantung dari apa yang kita teliti dan berapa variabel yang kita gunakan. Ini langkah-langkahnya ya. Yang pertama kita buat hipotesis ya untuk regresi ganda, karena kita ingin menguji atau kita akan menguji pengaruhnya, maka kita wajib membuat hipotesis ini ya. Baik itu HA dan H0, baik dalam bentuk kalimat maupun dalam bentuk statistik. Kemudian buat tabel penolong ya untuk memudahkan kita dalam perhitungan. Kemudian yang ketiga menghitung nilai A, B1 dan B2. Nah, ini adalah contoh untuk dua variabel bebas ya. Ada B1, variabel bebasnya ada B2. Jadi ada X1, X2. Makanya B-nya juga ada 2. Kalau ada 3 berarti ada 3 seperti itu ya. Kita pelajari untuk yang 2 dulu ya, 2 variabel bebas, yang 3 dan seterusnya tidak kita pelajari. Nah, ini untuk mencari B1 ini rumusnya sigma dari X2 kuadrat dikalikan dengan sigma X1 Y dikalikan dengan Y ya, hasil dari perkalian X1 dengan Y berapa. Nanti kita gunakan masih sama ya. Kemudian kita juga mencari jumlah kuadrat ya. Kemudian kita mencari apa namanya? Jumlah ini jumlah kuadrat masing-masingnya ya. Baik itu X1, X2, Y, dan ini adalah jumlah perkalian antara X1 dengan Y ya, X2 dengan Y, dan X1 dengan X1 ya. Ini rumusnya. Nanti kita coba praktekkan di soal. Kemudian kita hitung nilai R nih. R besar ya. R besar adalah rumusnya B1 dikalikan dengan X1Y ditambah B2 dikalikan dengan X2Y per sigma dari Y kuadrat ya. Sigma Y kuadrat. Nah, ini adalah rumus untuk mencari nilai R besar ya, atau mencari kira-kira pengaruhnya seberapa besar ya. Nah, seberapa besar pengaruhnya. Nah, kalau untuk kita cari ya, kita gunakan nilai R ini juga untuk mencari kira-kira dari banyaknya pengaruh tersebut itu tuh kira-kira berapa persen sih dari variabel-variabel yang dapat mempengaruhi ya. Contoh kita menggunakan dua variabel ini ya, kita menggunakan contoh penelitian terkait dengan kepuasan pelayanan puskesmas, kita gunakan variabel banyaknya dokter dan kecepatan pelayanan misalkan. Nah, kita kan akan melakukan perhitungan ya. Ternyata didapatkanlah nilai sekian ya. Katakanlah kepuasan pelayanan itu 8 ya, nilainya 1 sampai 10 nilainya 8. Dari nilai 8 tersebut, kita kan hanya menggunakan dua aspek ya, banyaknya dokter dan juga dari apa tadi, kecepatan pelayanan. Nah, ini koefisien determinan digunakan untuk melihat kira-kira dari kedua hal ini tuh berapa persen sih. Nah, 100% ya. Nah, kepuasan itu hanya dipengaruhi oleh dua aspek itu saja atau hanya 30% misalkan ya. Nah, berarti masih ada faktor-faktor lain yang bisa mempengaruhi sebesar 70% ini ya. Masih ada sisanya 70% yang dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak kita teliti. Itu makna dari koefisien determinan ya. Kemudian kita uji signifikansinya dengan membandingkan nilai F. Ya, F hitungnya untuk uji regresi ganda itu beda ya tadi dengan F hitung untuk regresi sederhana rumusnya. Kalau untuk regresi ganda rumusnya adalah R besar ini ya, nilai R ini nanti hasilnya berapa kita kuadratkan. Jadi R ini bukan dari sini ya. R ini kita kuadratkan dikali dengan sampel dikurangi jumlah variabel bebas atau M. Nah, ini ada keterangannya ya di bawah ya. Teman-teman bisa dipelajari. Dikurangi dengan 1. N ini jumlah responden, alpha ini taraf signifikansi. Nah, ini kalau F tabel, ini rumusnya ya. F1-nya dari M tadi masih sama ya. Kalau untuk mencari F tabel itu masih sama rumusnya dengan regresi sederhana. Faedah pengujiannya masih sama. Jika F hitung lebih besar atau sama dengan F tabel, maka H0 ditolak, yang artinya penelitian kita ini signifikan atau hipotesis kita ini diterima ya, benar seperti itu. Baru kita bisa tarik kesimpulan. Untuk lebih mudah kita masuk ke soal.
Seorang praktisi kesehatan berasumsi, jadi ada seorang praktisi kesehatan atau penelitian kesehatan, dia berpendapat atau berasumsi ya, bahwa terdapat pengaruh antara usia, tinggi badan terhadap berat badan. Jadi dia berpendapat bahwa ayam pengaruhnya ya antara usia seseorang dan tinggi badan seseorang terhadap berat badannya ya. Ayanu beratnya bisa wae tina tinggi badan tina usia. Nah, dia berpendapat seperti itu ya. Kemudian melakukan penelitian terhadap 14 responden. Untuk membuktikannya, otomatis dia harus melakukan penelitian ya. Kemudian dia melakukan penelitian terhadap 14 orang dengan tingkat signifikansi 0,05 atau tingkat kesalahannya 5%. Didapatkan data ini ya. Ini ada 1 sampai 14 orang yang diwawancarai oleh orang ini dengan umur yang berbeda-beda ya. Ada yang 9 tahun, 12 tahun, 6 tahun dan seterusnya. Dia juga mewawancari tinggi badan dan berat badannya berapanya. Anu usia 9, tinggi badan 25, berat badannya 37. Nah, ini orang pertama ya, orang kedua umurnya 12 tahun, tinggi badannya 137, berat badannya 41 dan seterusnya sampai bawah ya. Jadi dia mewawancarai orang responden, kemudian ditanya umurnya berapa, tingginya berapa, berat badannya berapa. Kita sudah dapatkan ya data-data ini. Pertanyaan, tentukan persamaan regresi ganda. Persamaannya seperti apa ya model persamaannya. Kemudian buktikan apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara umur dan tinggi badan secara bersama-sama. Ingat teman-teman ya. Kalau regresi ganda itu harus ada kalimat secara bersama-sama atau secara simultan ya terhadap berat badan. Jadi kita tidak memandang umur terhadap berat badan, tidak memandang tinggi badan terhadap berat badan, tapi secara dibarengkan ya antara umur dengan berat badan, tinggi badan tuh berapa pengaruhnya. Ini untuk pertanyaan nomor 2. Untuk lebih mudah kita coba masukkan simulasi ya. Ini hipotesis kalimatnya, terdapat pengaruh yang signifikan ya, antara tinggi umur dan tinggi badan secara bersama-sama. Ingat ada secara bersama-samanya terhadap berat badan. Kalau AH0-nya tidak terdapat, hipotesis statistiknya masih sama ya. R kuadrat ini tidak sama dengan 0. Maksudnya adalah ini ya. Kita kan tadi mencari nilai R kuadrat ini nih. Nah, kalau ini 0 ya, kalau ini 0 maka berarti kan tidak ada pengaruhnya sama sekali ya. Makanya ini tidak sama dengan 0 kalau ini R kuadrat sama dengan 0. Tabel penolong kita coba masukkan, ini adalah tabel penolongnya ya. Kita tadi dapat hanya segini saja. Nah, sampai sini. Nah, kita tambahkan ya, X1 yang kita kuadratkan di sini, X2 yang kita kuadratkan di sini, Y2 yang kita kuadratkan di sini, dan juga kita tambahkan antara perkalian X1 dengan Y berapa, di sini perkalian dengan X2 dengan Y berapa di sini, kolom X2 Y, dan juga perkalian antara X1 dan X2 berapa. Nah, dimasukkan ke kolom ini, X1, X2. Nah, kita dari sini tinggal masukkan saja ya, tinggal hitung sesuai dengan rumus di sini ya. Untuk lebih mudahnya sebetulnya teman-teman bisa menggunakan Excel ya. Tinggal masukkan saja ini ya, angka ini kan kalau Excel ini ya sama dengan angkanya berapa, angkanya ada di kolom mana seperti itu ya. Kemudian kutip ini ya, tanda kutip di atas seperti ini 2. Nah, tinggal enter saja. Ini akan keluar nilai dari ini ya. Nilai X1-nya. Berarti ini angkanya 9 di sini ya. 9 kuadrat adalah di sini. Kalau Excel kan lebih mudah ya, tinggal kita tarik saja dari sini. Mencet ujung dia ya, teman-teman yang sudah pakai Excel, tarik ke bawah kan ngajarin ke bawahnya, sama perhitungannya. Nah, baru kita setelah itu kita cari sigmanya ya atau jumlahnya ya. Jumlah dari X1 berapa, jumlah dari sampelnya berapa, jumlah X2 berapa dan seterusnya sampai jumlah dari X1 X2 ya, perkalian antara X1 dan X2. Ini hasilnya ya. Nah, ini rumus-rumus di bawah yang kita gunakan untuk perhitungan. Nah, ini ya. Untuk lebih mudah kita coba ringkaskan menjadi tabel hanya sebesar ini ya. Menjadi hanya 2 kolom saja. Untuk masuk ke perhitungan selanjutnya ini ya. Nah, langkah selanjutnya menghitung nilai A, B, dan B1, B2 ya. Karena kan kalau sebelumnya kita cukup menghitung nilai B dan A saja. Ini ada 3-nya. B-nya ada 2, B1, B2, dan A-nya juga harus kita hitung. Rumusnya ini untuk menghitung rumus yang ini dulu ya. Kita masukkan rumus untuk mencari jumlah dari X1 kuadratnya berapa. Jumlah dari X1 kuadrat yaitu ini dari sini ya, X1 kuadrat ini. Nah, 1220 dikurangi dengan jumlah X1 atau sigma
1 ini 128 masukkan ke sini, kemudian kita kuadratkan ya. Kita kuadratkan dibagi dengan N. N-nya ada 14 orang tadi ya yang diwawancarai. Maka jawabannya adalah 49,7. Ini adalah nilai dari jumlah kuadrat untuk X1 ya. Nah, kemudian jumlah kuadrat untuk X2-nya juga sama. Cari ya JK tadi ya. Sebelumnya kita rumuskan dengan JK. JK sekian. JK apa itu? JK regresi. JK apa? Kalau ini JK dari X1 kuadratnya. X1 ini. Ini JK dari X2. Ini JK dari Y kuadrat. Rumusnya ini sigma Y kuadrat dari sini ya, sigma Y kuadrat 21.301 kita masukkan ke rumus dikurangi sigma Y dari sini 545 masukkan ke sini. Nah, masuk ya sini 545. Kemudian kita kuadratkan dibagi dengan N sama N-nya 14 orang. Dapatlah nilai ini ya, 48,93 yaitu jumlah nilai dari jumlah kuadrat Y. Selanjutnya kita cari jumlah ini ya, jumlah perkalian dari X1Y. Nah, ini kan ada 2 ya. Nah, ini kalau dari segi simbol mirip ya. Nah, dengan ini teman-teman hati-hati jangan sampai terkecoh karena nilai ini tuh masih mentah ya. Kita harus hitung lagi di sini. Kita harus hitung lagi karena sigma X1Y ini berbeda dengan sigma X1Y ini. Ini adalah nilai yang sudah kita dapatkan nilai kuadrat, rata-ratanya lah. Nah, rata-ratanya adalah ini ya, 56,14. Kalau ini rata-rata dari ini adalah 380,57 ya, teman-teman bisa ikuti ini rumus-rumusnya sampai dapatlah nilai dari ini ya, sigma X1 X2. Atau dari sini ya ini sigma X2 dikurangi dengan sigma X1 ini 128 dari sini. Kemudian sigma X2 sini 1660 dibagi dengan 14. Dapat nilai 392,86. Nah, inilah angka-angka yang akan kita gunakan ya. Ini angka-angka yang akan kita gunakan untuk rumus selanjutnya. Nah, untuk rumus ini ya, B1, B2, dan A. Jadi kita tidak menggunakan rumus ini untuk ininya ya. Tapi menggunakan rumus yang ini, yang sudah kita hitung, yang sudah dirata-rata lah ya. Sudah kita kalau istilahnya itu sudah disaring lagi ya, disaring ulang, dihitung lagi seperti itu, dapatlah nilai seperti ini. Untuk B1-nya setelah kita hitung ya, kita masukkan rumus ke sini, dapatlah nilai 1,98. Kalau nilai B2 dapat nilai min 0,11 nih, teman-teman harus perhatikan ada nilai min nih. Min 0,11 dan nilai A-nya dapatkan dari sigma Y per N, sigma Y-nya. Kalau ini sigma Y-nya dari sini ya. Karena kan sigma Y tidak kita cari di sini, maka sigma Y ini dapatkan dari sini. 545 per N, N-nya 14. Nah, sisanya ini 128. Oh, kalau ini masuk ke sini ya. Nah, masukkan ke A-nya. Sigma X2 juga masuk ke sini. 1660 masuk ke sini. Tapi nilai B1, B2-nya dapat dari sini ya. Nah, kan kita sudah dapatkan nilai B1, B2-nya. Kita tinggal masukkan saja ke rumusnya. Jadi teman-teman perhatikan jangan sampai ketukar ya alur-alurnya. Nanti teman-teman juga bisa nerima si filenya untuk bisa dipelajari lagi seperti apa sih alurnya. Nah, dapatlah nilai 33,87. Ini adalah nilai konstanta A-nya ya, atau koefisien A-nya 38,87. Nah, dari sini bisa kita buat modelnya nih, model persamaan regresinya ya. Nah, ini model persamaan regresinya. Pengaruh antara, kalau ini B1-nya tuh usia ya. Ini U, ini T ya, tinggi badan. Terhadap berat badannya. B ini 33,87. 33,87 adalah ketika orang secara matematik ya, kalau secara logika sebetulnya tidak mungkin ya. Ada orang yang tidak punya umur dan tidak punya tinggi badannya. Kalau orang kan harus punya umur dan punya tinggi badan ya. Tapi kita asumsikan bahwa kalau orang kita anggap tinggi badan dan umur itu tidak masukkan ke model atau tidak masukkan ke persamaan, berat badan seseorang itu hanya 33,87 ya. Nah, tapi kalau kita masukkan coba X1 ya, kita tafsirkan, ini kan maknanya plus 1,98. Maknanya adalah setiap bertambahnya usia seseorang ya, tiap 1 tahun usia seseorang itu akan menambah berat badan 1,98 ya. Ini makna dari plus 1,98. Sedangkan yang ini min ya, min 0,11. Ini untuk nilai dari tinggi badannya.
Jadi semakin tinggi seseorang, semakin setiap pertambahan katakanlah 1 cm lah ya. Setiap pertambahan 1 cm tinggi badan, 1 cm berat badan bertambah, ya, setiap pertambahan 1 cm tinggi badan, itu akan mengurangi berat badan sebanyak 0,11 kilo. Nah, ini adalah makna dari nilai ini. Nilai min 0,11 x2. Sampai sini ada pertanyaan? Bisa dimengerti ya kesimpulannya ya. Setiap pertambahan satu satuan itu akan meningkatkan atau menurunkan berapa ya, dilihat dari persamaan regresinya. Kalau ini kita tafsirkan adalah setiap peningkatan 1 cm tinggi badan seseorang itu akan menurunkan berat badan 0,11 kg. Dari segi logika bisa masuk logika juga ya. Ada orang makin tinggi kan rata-rata makin kurusnya berat badannya itu. Kalau kita asumsikan orang tersebut hanya bertambah tingginya saja ya, tidak banyak makan dan seterusnya ya. Nah, ini adalah kesimpulan yang bisa kita gunakan. Nah, apakah kesimpulan tersebut bisa kita gunakan atau tidak ya? Kita harus uji dulu, signifikansinya ya. Itu dengan mencari rumus ini ya, nilai R-nya, R kuadrat. Ini rumusnya, ini nilai R seharusnya ya. R-nya ini, kuadratnya ini ya. R kuadratnya 0,9 didapatkan dari rumus ini ya, kita masukkan. B1 didapatkan dari perhitungan sebelumnya, kita masukkan ke sini. Dikali dengan sigma X1Y. Nah, ini didapatkan dari hasil perhitungan yang sudah bersih ya, ini nih. Nah, rata-rata ini, mana X1? Nah, ini. Bukan dari ini ya, bukan dari sini, bukan yang 5039, tapi yang kita gunakan yang sudah kita bersihkan, yang sudah kita rata-ratakan ya. Itu 56,14. Nah, ini ditambah dengan B2 yang sudah kita dapatkan tadi, min 11, ya, dikali dengan sigma X2Y dari sini, dari perhitungan yang sudah kita rata-ratakan atau kita bersihkan lah ya istilahnya, dibagi dengan sigma Y kuadrat di sini. Dapatkanlah nilai 0,9. Nah, ini adalah ininya ya, R kuadratnya ini, atau nilai R-nya tuh 0,82. R kuadrat ini 0,9 dikuadratkan 0,81 dikali 100% adalah 81%. Artinya adalah faktor usia U ini ya, dan T dan tinggi badan itu memberikan pengaruh terhadap berat badan sebesar 81% ya. 80% pengaruhnya. Nah, sisanya sebesar 19% itu dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya ya. Mungkin ada faktor banyaknya makan ya, atau mungkin keturunan genetiknya ya. Kemudian juga ada faktor mungkin kegiatan olahraga dia. Itu kan ada banyak faktor ya yang bisa mempengaruhi berat badan seseorang. Tapi secara model yang kita gunakan, bahwa tinggi badan dan usia itu bisa memberikan pengaruh sebesar 81%. Apakah ini signifikan? Kita uji ya. Kita uji signifikansi dengan menghitung rumus F hitung dan F tabel. Kita tinggal masukkan saja. R kuadrat sini ya. R kuadratnya 0,9 kita kuadratkan. Ini kita kuadratkan. Dikali dengan 14. 14 ini dari N. N-nya ada 14 orang ya sampelnya. M-nya ada jumlah variabel bebasnya. Tadi kan ada 2 ya. Maka kita masukkan sini 2. 2 kurangi 1. 14 kurangi 2 kurangi 1 adalah 11. Tinggal kita ini saja ya. Kemudian dibagi dengan M. M-nya juga jumlah variabel bebasnya ada berapa? Yaitu 2. Dikali dengan 1 min R kuadrat. Atau nilai R ini kita kuadratkan ya. 0,9 kuadrat. Sama dengan ini adalah nilai F hitungnya. Kemudian kita cari F tabel. F tabelnya sama rumusnya dengan tadi. Kita cari F tabel dari ini ya. DF-nya 2 ini. DF2. DF2-nya 11. DF1-nya 2, DF2-nya 11. Maka ini adalah nilai F tabelnya. Kemudian baru kita bandingkan ya. Ternyata F hitung ini lebih besar dari F tabel. Maka K0 ditolak, A diterima. Atau hipotesis kita ini benar ya, signifikan. Artinya terdapat pengaruh signifikan antara umur dan tinggi badan secara bersama-sama terhadap berat badan. Sampai sini ada pertanyaan?